Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizky Pratama, kelas 91 dari SMP Plus Erlangga Balikpapan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas IPS tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi semakin surut. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levite pada tahun 1985. 1. Bentuk globalisasi. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut. A. Globalisasi bidang budaya. Di luar negeri, kita akan menemukan laki-laki mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan atau tradisi mencium pipi kiri dan kanan ketika bertemu. Globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Globalisasi bidang iptek. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain. Dampak globalisasi. A. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu hasil produksi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pembayaran tiket dilakukan dengan transfer melalui ATM atau SMS banking. Mengapa cara pembelian dan pembayaran semacam ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Pembelian dengan cara semacam ini dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam hitungan menit saja tiket sudah di tangan. Efektivitas dan efisien adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan disebut efektif. Misalnya, tugas A dapat selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Efisien adalah dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas yang tepat. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. 4. Meningkatnya taraf hidup manusia. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Dulu untuk berkomunikasi lewat media surat menyurat, tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser, diantaranya dengan surat elektronik, email, internet, telepon, media, jejaring sosial, dan sebagainya. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadi suatu bangsa tidak bisa menolak tapi nilai yang masuk ke negaranya. Bahaya yang terjadi bisa tanpa peperangan karena cukup dengan sebaran informasi nilai-nilai negatif melalui jaringan komunikasi, suatu bangsa dapat hancur. 1. Westernasi. Westernasi adalah suatu perbuatan seseorang yang memulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. 2. Demoralisasi.
dekadensi moral atau demorasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. 4. Kriminalitas. 6. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. 7. Individualisme yang semakin kering. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.